Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Al-Hidayah yang berbahagia, tema pada malam hari ini adalah 4 poster motivasi menuju Ramadan lebih baik. Mengapa motivasi perlu kita sampaikan di awal? Karena motivasi itu ibarat bahan bakar atau bensin. Kalau kita berkendara ke Cirebon misalkan, bensinnya hanya 2 liter, sampai nggak Pak? Nggak nyampe. Itulah sebenarnya yang terjadi di masjid-masjid kita. Saat pertengahan Ramadan jamaahnya sepi, itu mereka kehabisan bahan bakarnya, kehabisan motivasinya. Maka pada malam hari ini yang ingin saya sampaikan untuk diri saya dan untuk jamaah sekalian, yaitu motivasi untuk Ramadan lebih baik. Yang pertama, beberapa tahun yang lalu, seorang pesulap terkenal bernama Deddy Corbuzier. Kenal nggak Pak? Deddy Corbuzier. Sebelum dia masuk Islam, pernah siaran di televisi dan bertanya kepada pemirsa. Pertanyaannya begini, tahukah Anda siapakah orang yang paling kuat sedunia? Siapa Pak? Ada yang mau jawab? Tyson. Apalagi? Ada pendapat lain nggak? Ya, Ali. Ini pertanyaan dari seorang pesulap non Muslim. Tahukah Anda siapakah orang yang paling kuat sedunia? Kemudian dia jawab, orang yang paling kuat sedunia yaitu Nabi Daud. Subhanallah. Saat saya mendengar jawaban itu, saya terkaget-kaget. Karena beliau waktu itu masih non-muslim dan bukan dari kalangan agamis. Dan Islam pun mengakui bahwa Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang yang terkuat di dunia. Dulu pernah ada peperangan antara pasukan Tolut dan Jalut, dan Nabi Daud alaihissalam sanggup menumbangkan Jalut. Jalut itu seorang raksasa berperawakan besar dan kuat, ternyata tumbang sama Nabi Daud. Jadi Islam pun mengakui bahwa Nabi Daud alaihissalam adalah orang yang kuat. Kemudian Deddy Corbuzier bertanya lagi, dan tahukah Anda mengapa Nabi Daud menjadi orang yang paling kuat? Nah, ini semakin menarik Pak. Kemudian dia jawab, Nabi Daud menjadi orang yang paling kuat karena dia paling banyak melaksanakan puasa. Subhanallah. Ini waktu itu belum muslim Pak. Dan benar, Nabi Daud itu memang orang yang paling banyak berpuasa. Karena umat Nabi Muhammad itu tidak boleh berpuasa melebihi puasanya Nabi Daud. Subhanallah. Pertanyaan selanjutnya, mengapa dengan berpuasa orang bisa menjadi kuat? Nah, ini pembahasannya panjang lebar Pak. Ada dalam buku Deddy Corbuzier juga yang nulis. Buku tersebut judulnya OCD. Saya tamat baca, dan penjelasannya adalah dengan berpuasa maka tubuh kita mengeluarkan hormon yang bernama HGH, Human Growth Hormone, lebih cepat dan lebih banyak.
di mana fungsi hormon tersebut antara lain adalah satu, meningkatkan mood, meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan kepadatan tulang dan massa otot, maka orang menjadi kuat ini, Pak. Subhanallah. Kalau ada luka cepat sembuh. Jadi dengan suntik hormon HGH ini orang bisa menjadi awet muda, kuat, penuh semangat, dan powernya luar biasa. Ini dikaji dalam bukunya Deddy Corbuzier sebelum dia masuk Islam. Oleh karena hormon HGH sangat luar biasa fungsinya, maka orang-orang barat berani bayar mahal suntik hormon HGH seharga, kalau dirupiahkan itu 300 juta rupiah sekali suntik, hanya 7 ml. Subhanallah. Jadi kalau 3 bulan sekali 300 juta, setahun berapa, Pak? 1,2 miliar. Ada yang mau beli di sini? Ada? Fungsinya luar biasa nih, Pak. Jawabannya tidak usah beli. Alhamdulillah kita sebagai umat Muhammad setiap tahun ada puasa Ramadan, dan itu berarti ada hadiah HGH ke tubuh kita. Alhamdulillah. Jadi puasa itu baik, luar biasa baik. Kalau kita mau bayar berapa tadi? 1,2 miliar. Mau? Enggak kan? Tapi ini gratis. Dan inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Luar biasa, Pak. Dan saya menduga Islamnya Deddy Corbuzier itu karena meneliti tentang fadilah puasa. Subhanallah. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kalau puasa ada aliran HGH kok banyak orang berpuasa merasa loyo, merasa lemas, merasa tidak bersemangat? Kira-kira kenapa, Pak? Tadi kan dibilang kalau puasa ada hormon penyemangat, ada hormon yang meningkatkan metabolisme, ada hormon yang bisa meningkatkan power. Kok banyak orang puasa loyo, males? Kenapa kira-kira? Jawabannya karena mereka belum tahu saat puasa ada kebaikan untuk kita. Sebab Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata kuncinya adalah jika kamu mengetahui. Kalau nggak tahu, efeknya nggak bakalan terasa. Contoh, ada orang tabrakan, kemudian kepalanya berlumuran darah. Dia asik jalan-jalan, Pak. Setelah temannya bilang, kamu banyak darahnya, kemudian dipegang, kemudian lihat di kaca, darahnya banyak, baru pingsan. Pernah lihat nggak, Pak? Kenapa nggak pingsan dari dulu gitu? Karena dia belum tahu. Saat dia tahu, efeknya baru terasa. Ini juga sama. Pastikan kita harus percaya bahwa Allah Maha benar. Pastikan kita percaya bahwa puasa itu baik. Tidak lantas menjadi loyo, tidak lantas menjadi nggak bersemangat. Itu motivasi yang pertama, ya. Jadi puasa itu berkah, itu memang betul. Puasa itu baik, itu memang betul. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, puasa dan Ramadan adalah dua hal yang berbeda. Ramadan adalah waktunya, sedangkan puasa adalah aktivitasnya. Puasa sebagai waktu yang berdiri sendiri, dia akan memakbulkan doa. Seperti hadis riwayat Tobroni yang terkenal. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmat,
penuh berkah, penuh mahfirah, dan doa-doamu dikabulkan. Jadi Ramadan sebagai dimensi waktu dia akan memakbulkan doa. Kemudian puasa berdiri sendiri sebagai dimensi aktivitas. Meskipun di luar Ramadan, ini juga memakbulkan doa. Hadis riwayat Ahmad. Ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Yang kedua, pimpinan yang adil. Yang ketiga, orang yang dianiaya. Jadi ketiga golongan ini doanya makbul, Pak. Mau pilih yang ketiga nggak, Pak? Jadi dianiaya dulu biar makbul, mau? Ini bukan pilihan yang tepat. Kalau pilihan kedua juga pilihan yang sulit, Pak. Jadi pimpinan itu sulit, apalagi pimpinan yang adil. Maka pilihan yang paling mudah adalah menjadi orang yang berpuasa. Jadi puasa sebagai dimensi aktivitas, dia memakbulkan doa meskipun di luar Ramadan. Dan hari-hari ini kita berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yang doanya makbul di bulan yang doanya makbul, artinya makbul kuadrat. Maka alangkah ruginya kalau di hari-hari ini yang doanya makbul, kita hanya sedikit berdoa. Tahun 2003 Masjid Nabawi jam 10 ditutup untuk maintenance, untuk bersih-bersih, Pak. Kalau sekarang katanya 24 jam ya. Ini cerita zaman dulu, tapi sangat menarik, Pak. Kemudian dibuka lagi jam 3 pagi. Yang menjadi menarik adalah sebelum Masjid Nabawi dibuka, berarti sebelum jam 3, Pak, itu sudah banyak orang-orang yang nunggu di luar pintu itu. Pintu-pintunya kan banyak orang yang nunggu di sana. Setelah pintunya dibuka, mereka berlarian. Mau kemana dia? Mau ke Raudhah. Mengapa Raudhah menjadi rebutan? Karena doanya mustajab. Bayangkan, Raudhah itu begitu sangat jauh tempatnya, dan tempatnya terbatas, jadi rebutan. Kalaupun bisa ke sana belum tentu dapat, karena kapasitasnya hanya 200 orang. Nah, alhamdulillah di puasa dan Ramadan ini doa-doa kita mustajab, sama dengan kalau kita berdoa di Raudhah. Maka dengan Ramadan dan puasa ini Allah menjadikan seluruh tempat di muka bumi ini seperti Raudhah. Jangan disia-siakan. Perbanyak doa. Bayangkan kalau kita ke sana betapa sulitnya untuk mendapatkan tempat mustajabah itu. Jadi motivasi kedua ini kita perbanyak doa siang dan malam. Motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga ini saya ajak untuk sedikit berhitung. Kalau kita sebagai produsen dompet misalkan, dompet biasa, Pak, dijual 100.000, sudah untung belum kira-kira, Pak? 100.000 sudah. Kalau ada yang berani 500.000, berarti untung besar kan? Pertanyaannya adalah, kalau ada yang berani dibayar 7 juta, normanya kan 100.000, 500.000 untung gede. Nah ini nggak tanggung-tanggung ini, ada yang berani 7 juta, seneng nggak? Biasa dibayar 100.000 rupiah satu lembar, ada yang berani bayar satu gepok 7 juta, seneng? Inilah yang terjadi di hari-hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Ibnu Husaimah, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan ini, maka amalan sunnahnya diganjar seperti amalan wajib, dan amalan wajibnya dilipat gandakan 70 kali lipat. Jadi dompet yang biasanya 100.000 dibayar 7 juta.
Ini real terjadi. Maka pertanyaannya, kita produksi dompet dikurangi atau ditambah? Ditambah. Artinya kita menambah produksi amal soleh di bulan ini, mumpung harganya luar biasa. Bahkan ada yang lebih luar biasa lagi, yang biasanya 100.000 bisa dibeli 7 juta atau 7,2 miliar. Coba kita bayangkan dulu, Pak. Biasanya 100.000 dibayar 7 miliar. Dan itulah pada malam Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfisah. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung secara matematika, maka itu lipat 72.000. Artinya dari 100.000 menjadi 7,2 miliar. Maka alangkah ruginya jika di hari-hari yang penuh pelipat gandaan pahala ini kita hanya beramal seperti biasa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sedekah 100.000 di malam Qadar seperti sedekah 7,2 miliar. Subhanallah. Yang terakhir itu yang paling luar biasa. Puasa itu untuk apa? Puasa itu untuk menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Itu jelas. Lantas untuk apa takwa itu? Itu ada sambungannya dalam surat Al-Hijr ayat 45. Innal muttaqin fi jannati wa uyun. Sungguh orang yang bertakwa itu kelak akan ditempatkan di dalam surga yang penuh dengan mata air. Dan ini adalah ending yang sangat kita harapkan. Dengan berpuasa menjadi takwa, dengan takwa kita masuk surga. Demikianlah 4 motivasi yang harus setiap hari kita install, Pak. Jadi setiap hari jangan lupakan motivasi ini. Yang pertama apa? Puasa itu baik. Al-Baqarah 184. Yang kedua, puasa dan Ramadan itu memakbulkan doa, ya. Ingat, tatkala kita ke Raudhah berebut untuk mendapatkan tempat yang mustajabah. Yang ketiga, bulan pelipat gandaan pahala. Bisa dibayar 7 juta atau 7,2 miliar yang pada hari-hari biasa cuma 100.000. Itu ilustrasinya seperti itu. Yang keempat, dengan berpuasa insya Allah kita masuk surga. Al-Baqarah 183 plus Al-Hijr 45. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.